Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di Kredipo langsung disomasi dan dikunjungi oleh debt collector lapangan. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di Kredipo, untuk berhati-hati saja karena ternyata mulai hari ini DC Kredipo atau DC lapangan Kredipo akan datang mengunjungi teman-teman semuanya yang gagal bayar di Kredipo tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kalian boleh simak video sampai selesai. Mudah-mudahan kalian ada mendapatkan pencerahan dari yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan kalian tidak panik lagi ketika gagal bayar di Kredipo ataupun di pinjol besar yang lainnya. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena fakta orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya lebih baik insya Allah jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rajin mempertahankan utang pinjolnya karena berbagai alasan, takut di blacklist, takut skor kredit bermasalah. Endingnya mempertahankan utang pinjol, maksa bayar pinjol, tetap akan gagal bayar juga. Jadi buat kalian mau pilih mana? Mau pilih hancur-hancuran dulu lalu gagal bayar, atau kalian justru lebih baik gagal bayar di awal sebelum kalian dihancurkan oleh pinjaman online? Oke, mengenai statement yang menyatakan bahwa DC Kredipo akan datang mengunjungi rumah nasabah-nasabah yang gagal bayar sambil membawa somasi dari tim lawyer. Nah, ini jika diterima oleh orang-orang yang baru pertama kali menggunakan Kredipo lalu sudah telat bayar, akan tercipta kepanikan luar biasa jika tidak dikasih pencerahan, jika tidak mendapatkan edukasi sesegera mungkin. Karena fakta orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu awalnya sangat takut, sangat panik, sangat cemas, sangat memikirkan hal-hal yang negatif yang belum tentu terjadi, sehingga apapun dilakukan akal sehat hilang. Ada yang sampai terus-terusan maksa membayar, bela-belain membuat hutang baru, mencari dana talangan, apalagi sudah disarankan oleh DC-DC pinjol yang menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor, membayar dicicil, membayar pokoknya saja, lalu disuruh membayar dengan cara mencari dana talangan, gak peduli dari mana dananya tersebut. Sehingga ada kejadian sampai orang meminjam ke tetangga atau ke temannya, ke saudaranya dengan alasan nanti 1 jam lagi akan dibayarkan. Setelah dibayarkan hutang pinjol tersebut, ternyata limit yang muncul tidak bisa dipinjam lagi alias ditolak. Akhirnya stres, pusing, sementara hutangnya harus dibayar dalam waktu 1 jam kemudian. Nah, ini teman-teman yang harus kalian pahami, jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh DC pinjaman online. Oke, saya akan sampaikan salah satu curhatan dari nasabah yang pernah menggunakan Kredipo yang telah telat bayar. Dan beliau ini katanya barusan ditagih Kredipo tapi nagihnya lewat WA suami. Somasi untuk Anda. Selamat pagi nasabah. Kami sudah ingatkan berkali-kali mengenai tagihan Anda di Kredipo per hari ini sebesar 2.585.220. Kami akan laporkan data Anda sebagai nasabah bermasalah ke pihak OJK dan laporan kepada lawyer perusahaan kami, dan akan kami alihkan ke tim eksternal dan tim kami akan ke rumah. Hindari itu terjadi, katanya. Respon pesan ini untuk negosiasi dan mendapatkan keringanan hari ini atau tidak Anda respon, kami anggap setuju. Kami tunggu kewajibannya hari ini dan kami minta Anda kooperatif. Terima kasih. Nah, ini yang mengirimkan penagihan seperti ini adalah nyuruh-nyuruh nasabah agar kooperatif lah, agar merespon. Padahal si DC itu takut jika nasabahnya tidak merespon, bukan berarti nasabahnya itu menganggap setuju, tapi si DC-nya takut, sehingga akhirnya
terus melontarkan kata-kata menekan agar nasabahnya itu merespon. Dan ini adalah konsep DC pinjol yang selalu menakut-nakuti dengan kata-kata. Jika diterima oleh orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol telat bayar, ini akan berpotensi bisa tersugesti pikirannya. Makanya kalian harus tetap berpikir dengan akal sehat, kuatkan mental, apapun yang terjadi hadapi saja. Jadi jangan dulu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi sampai kalian mencari dana talangan pontang-panting kemana-mana. Padahal semua penagihan seperti itu pola-polanya sama dari tahun-tahun yang lalu, dari tahun 2018 juga sudah seperti itu. Konsepnya menakut-nakuti sehingga nasabah itu rela hancur-hancuran demi mempertahankan pinjolnya. Makanya teman-teman, sudah berkali-kali saya sampaikan, jika kalian sudah telat bayar di kredivo atau di pinjol yang lain dan mendapatkan penagihan seperti itu, sudah jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, hapus semuanya. Tapi kalau kalian merasa memerlukan untuk bukti-bukti penagihan tersebut, boleh kalian simpan ya. Jadi gak usah dibikin kepanikan, gak usah dibuat cemas, dan kalian itu jangan tersugesti dengan pikiran-pikiran yang justru akan menghancurkan diri kalian sendiri. Kata-kata itu hanya sebuah kata dan kalimat yang sudah dirangkai sedemikian rupa tujuannya untuk menghancurkan mental nasabahnya. Itu dilakukan oleh semua pinjaman online ya teman-teman, dan itu juga dilakukan oleh salah seorang oknum tim IT yang sudah bekerja sama dengan beberapa pinjol. Jadi pola-pola penagihannya memang seperti itu. Ada yang menakut-nakuti, ada yang menekan, ada mencantumkan kata-kata proses hukum, DC lapangan, lawyer, tim legal, RT RW dan sebagainya. Itu udah sama dari dulu seperti itu. Kenapa sampai saat ini masih digunakan? Karena masih banyak nasabah-nasabah yang ketakutan, terutama orang-orang yang baru pertama kali meminjam uang di pinjol, di kredivo, di Akulaku, di semua pinjol. Nah itu semua penagihannya hampir sama seperti itu. Jadi gak usah panik. Itu hanya sebuah kalimat yang sudah dirangkai sedemikian rupa oleh tim editor, tujuannya untuk mensugesti dan mempengaruhi pikiran kalian dari jarak jauh. Jadi pikiran kalian nanti kacau. Setelah kacau, harapannya karena takut akhirnya kalian melakukan cara-cara yang salah, seperti membayar utang pinjol kredivo tersebut dengan gali lubang tutup lubang, dengan membuat hutang baru, dengan membayar biaya perpanjangan tenor. Itu tidak akan menjadi solusi. Bahkan kalau kalian berusaha melunasinya dengan menjual aset, menjual barang-barang berharga, lalu setelah dibayarkan tidak tertutup semuanya, tidak lunas semuanya, dan jatuh temponya sudah telat, itu denda akan terus berjalan setiap harinya sehingga akan terus membengkak lagi, banyak lagi, jadi percuma dilunasi juga ya. Tetap kalau misalkan kalian sudah tidak mampu bayar, jangan maksa bayar, jangan ego seolah-olah kalian itu mampu bayar, padahal itu membohongi diri sendiri. Faktanya kalian tidak mampu bayar tapi maksa bayar, itu salah. Lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang, lebih baik gagal bayar daripada maksa bayar. Jangan coba-coba membayar utang pinjol dengan cara-cara yang salah tadi. Oke ya teman-teman, jadi siapapun Anda yang pernah mendapatkan penagihan seperti itu dari kredivo, dari Akulaku, dari manapun, jangan panik, jangan takut, tetap kalian santai saja. Kalau bisa kalian cuekin aja, gak usah dibalas, gak usah direspon. Dan jika kalian memang takut dan tidak kuat mental dan gak mau lagi mendapatkan penagihan seperti itu, segera ganti nomor handphone kalian, ganti WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial, lalu kalian menghilang dari peredaran. Tujuannya untuk membangun mental kalian yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah kacau, sudah rusak, sudah hampir akan ngedrop, dan akhirnya setelah kalian menghilang tersebut, kalian bisa berusaha untuk kembali menata hati, menata pikiran kalian, menata mental kalian, dan memperbaiki perekonomian kalian secara pelan-pelan. Insya Allah jika kalian bisa melakukan hal seperti itu dan mempraktekannya, maka kalian akan bisa bangkit dari keterpurukan ini. Kalian bisa kembali fokus untuk mencari nafkah, fokus untuk mencari peluang-peluang mendapatkan rezeki lain yang lebih halal, yang lebih berkah ya. Jadi itulah teman-teman, ketika kalian mendapatkan penagihan seperti itu, janganlah dibuat kepanikan. Itu poinnya. Tetap tenang, hadapi saja apapun yang terjadi. Kalian lebih percaya faktanya, jangan percaya katanya. Itu hanyalah kata-kata yang diciptakan sengaja untuk menghancurkan mental kalian. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan buat teman-teman yang saat ini belum mensupport channel ini, belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jika video yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman, silahkan di share ke seluruh teman-teman kalian, di share ke seluruh kawan-kawan di seluruh dunia. Mudah-mudahan mereka yang saat ini sedang kepanikan bisa teredukasi dan bisa mendapatkan pencerahan atas semua yang sudah saya
sampaikan nih. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih panik, masih takut dan bingung harus melakukan apa sehingga sampai terpuruk, sampai keluar rumah aja males, segera kalian kembalikan permasalahan kalian pada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan sama Allah, mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa yang sudah kalian lakukan, perbaiki ibadah kalian, perbaiki perekonomian kalian, dan mohon petunjuk sama Allah agar Allah bisa membantu kalian dan mengeluarkan kalian dari segala permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, jangan lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.